내놨습니다. 냉정히 얘기하면 우승은 힘들다. 그렇지만 2, 3위까지는 충분히 갈 수 있다. 그러니까 내 목표는 원래는 우승이 힘들더라도 ACL 나가는 게 원래 목. Dikira Indonesia takut. Komentar gila AFF dan FAM trending usai line up timnas Indonesia di FIFA Matchday bocor. Begini faktanya. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Nama timnas Indonesia kembali jadi sorotan setelah susunan pemain line up mereka di laga FIFA Matchday disebut-sebut bocor ke publik. Momen ini langsung mengundang reaksi heboh, terutama dari warganet kawasan Asia Tenggara, termasuk komentar-komentar panas dari AFF dan FAM yang ikut ramai di jagat maya. Banyak yang awalnya mengira Indonesia bakal ciut nyali menghadapi lawan yang lebih kuat. Namun ternyata skuad Garuda justru menurunkan komposisi pemain yang cukup mengejutkan. Bocornya line up ini membuat sejumlah pihak menilai kalau Indonesia tidak takut sama sekali dan malah siap menguji kekuatan mereka dengan percaya diri. Komentar pedas dan nyinyir pun bermunculan, mulai dari yang meremehkan sampai yang menganggap Indonesia terlalu berani. Tidak sedikit pula yang memberi dukungan penuh menilai bahwa langkah ini adalah bukti nyata keberanian tim merah putih. Karena bagaimanapun, laga FIFA Matchday selalu jadi kesempatan penting untuk mengukur kualitas tim sebelum ajang besar lainnya. Fenomena ini langsung trending di media sosial. Nama AFF dan FAM ikut terseret karena komentar-komentar mereka dianggap provokatif dan memancing reaksi netizen Indonesia. Justru hal itu semakin menambah tensi jelang pertandingan. Sementara itu, di sisi lain, begini prediksi line up timnas Indonesia versus Kuwait. Siapa jadi pengganti oleh Romeni? Timnas Indonesia kembali bersiap menghadapi laga uji coba penting di FIFA Matchday September 2025. Kali ini, lawan yang menanti adalah Timnas Kuwait dengan pertandingan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 September 2025. Laga ini jadi salah satu momentum penting bagi skuad Garuda sebelum benar-benar terjun ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, ada kabar kurang menyenangkan. Beberapa pilar andalan tak bisa tampil. Ole Romeni, striker tajam yang kerap jadi pembeda, harus menepi karena cedera. Begitu juga dengan Maarten Paes dan Ivar Jenner. Selain itu, nama Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam juga tidak ada di daftar skuad karena tak masuk hitungan pelatih Patrick Kluivert. Sementara itu, Rafael Struijk turun kasta untuk memperkuat timnas U23 yang sedang fokus pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dengan kondisi seperti ini, publik tentu penasaran siapa yang akan jadi pengganti dan bagaimana racikan strategi Kluivert kali ini. Konsistensi Patrick Kluivert dengan 3-4-3. Sejak dipercaya menukangi timnas Indonesia, Patrick Kluivert terlihat nyaman memakai formasi 3-4-3. Pola ini sudah jadi ciri khasnya dalam 4 laga terakhir bersama Garuda. Karena itu, besar kemungkinan ia kembali menurunkan formasi yang sama saat menghadapi Kuwait. Di posisi penjaga gawang, absennya Maarten Paes otomatis membuat Emil Audero jadi pilihan utama. Dengan pengalaman panjang di Serie A, Emil bisa jadi tembok kokoh di bawah Mister Garuda. Untuk lini belakang, Kluivert punya trio tangguh, Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Ketiganya dikenal solid dan chemistry mereka makin terbangun setelah beberapa kali bermain bersama. Sektor sayap akan diisi oleh Kevin Dix di kanan dan Calvin Verdonk di kiri.
Kehadiran dua pemain keturunan Belanda ini sangat penting, apalagi mereka punya kemampuan naik turun membantu serangan sekaligus bertahan. Lini tengah kemungkinan tetap dipegang oleh Tom Haye dan Joey Pelupesi. Tom dikenal tenang dalam mengatur ritme permainan, sedangkan Joey punya peran sebagai pemutus serangan lawan. Kombinasi keduanya bisa jadi kunci agar transisi permainan Indonesia berjalan mulus. Lini depan, saatnya Ragnar unjuk gigi. Nah, bagian paling menarik tentu di sektor depan. Absennya Ole Romeni memang meninggalkan lubang besar. Namun, Ragnar Oratmangoen berpotensi besar jadi ujung tombak. Meski tak seproduktif Ole dalam urusan mencetak gol, Ragnar punya kelebihan lain. Ia pintar membuka ruang dan memberi peluang bagi rekan-rekannya. Di sisi sayap, Marcelino Ferdinand bisa diandalkan dari kanan. Kreativitasnya dan kecepatannya selalu jadi senjata berbahaya di sisi kiri. Ada Beckham Putra yang dikenal punya visi bermain bagus serta kemampuan menusuk ke kotak penalti. Trio ini meski berbeda karakter dengan formasi saat Romeni bermain, tetap bisa menghadirkan ancaman serius bagi Kuwait. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026 mengingat skuad Indonesia saat ini sudah sangat mewah? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Uji coba penting menuju Piala Dunia 2025. Laga melawan Kuwait dan Lebanon 8 September 2025 bukan sekedar pertandingan persahabatan. Dua laga ini adalah ajang uji coba terakhir sebelum Indonesia menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2025. Oktober 2025, Garuda akan berhadapan langsung dengan Arab Saudi dan Irak. Dua tim ini jelas bukan lawan sembarangan. Karena itu, kemenangan atas Kuwait dan Lebanon akan memberi suntikan kepercayaan diri yang sangat berharga. Indonesia wajib finish sebagai juara grup di babak keempat kualifikasi jika ingin meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Jika tidak, jalan yang ditempuh akan lebih sulit lewat jalur playoff. Jadi, persiapan sejak sekarang benar-benar penting. Bisa dibilang, meski ada beberapa nama besar yang absen, timnas Indonesia tetap punya komposisi yang cukup kuat. Laga melawan Kuwait akan jadi kesempatan emas bagi pemain-pemain yang biasanya jadi pelapis untuk menunjukkan kualitas mereka. Kalau Ragnar Oratmangoen bisa tampil tajam, Beckham Putra makin percaya diri, dan Marcelino Ferdinand konsisten memberi kreativitas, bukan tidak mungkin Garuda tetap bisa menaklukkan Kuwait. Apalagi dukungan penuh supporter di Gelora Bung Tomo akan jadi energi tambahan bagi para pemain. Live malam ini, jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Timnas Indonesia U23 bakal melakoni laga penting melawan Korea Selatan U23 pada pertandingan terakhir Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Duel seru ini akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 9 September 2025 pukul 19.30 WIB dan disiarkan langsung Indosiar. Skuad Garuda Muda tergabung bersama Laos, Macau, dan Korea Selatan di Grup J. Sesuai aturan, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U23 2026.
Jika finish runner-up, Indonesia harus bersaing dengan tim peringkat 2 lain untuk memperebutkan 4 tiket tambahan. Stroke dan Jenner siap perkuat Garuda Muda. Pelatih Gerald Van den Burg paham betul betapa berat perjuangan menuju Piala Asia. Karena itu, ia membawa sejumlah pemain berpengalaman yang juga pernah tampil bersama tim senior. 2 di antaranya adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang memang diproyeksikan khusus memperkuat tim U23 di ajang ini. Selain keduanya, nama-nama seperti Muhammad Ferrari dan Arhan Fikri juga dipercaya untuk memperkokoh skuad. Bahkan pelatih Dewa United, Jan Olderi Kering, menegaskan Struijk memang dipanggil khusus ke tim U23, sementara Ketua BTN Sumarji memastikan hal yang sama untuk Jenner. Tambahan tenaga dari Belanga. Tak hanya itu, Van den Burg juga menyiapkan pemain keturunan lain untuk menambah kekuatan. Tim Gaipens FC MN dipastikan menjalani debut, sementara Dion Marks, top OS, juga masuk dalam radar. Satu lagi, proses naturalisasi Mauro Zylstra FC Volendam diharapkan segera rampung sehingga bisa ikut tampil di kualifikasi. Jika semua pemain bisa bergabung, peluang Indonesia memberi kejutan besar kepada Korea Selatan terbuka lebar. Pertandingan ini pun diyakini bakal menjadi salah satu laga paling dinantikan dalam babak kualifikasi. Proses naturalisasi Miliano Jonathans dikebut. Erick Thohir yakin bisa main di FIFA Matchday September. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku lega karena proses naturalisasi Miliano Jonathans berjalan cepat. Ia optimistis pemain muda ini bisa langsung memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Jonathan sendiri memang jadi salah satu nama baru yang naturalisasinya tengah diproses demi memperkuat skuad Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia, usianya baru 21 tahun, tapi langkahnya ke menuju Garuda Merah Putih terbilang mulus. Berkas sudah ditandatangani Presiden. Erick menjelaskan bahwa berkas naturalisasi Jonathans sudah sampai ke meja Presiden RI Prabowo Subianto dan langsung mendapat tanda tangan. Setelah itu, dokumen pun diteruskan ke DPR untuk tahap berikutnya. Alhamdulillah, setelah bertemu Pak Menpora, surat pengajuan Miliano sebagai WNI langsung diproses dan akhirnya ditandatangani Presiden. Ungkap Erick Jumat 28 Agustus 2025. Minggu depan, Komisi X dan Komisi 13 DPR RI dijadwalkan membahas proses naturalisasi tersebut. Erick yakin dengan dukungan pimpinan DPR, administrasi bisa rampung tepat waktu sehingga Jonathans berpeluang besar tampil di laga uji coba timnas bulan depan. Siap uji coba di Surabaya. Timnas Indonesia sendiri sudah dijadwalkan menghadapi Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September 2025. Kedua laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Patrick Kluivert sudah memanggil 27 pemain untuk 2 laga tersebut. Jika Jonathans resmi bergabung, maka total pemain akan menjadi 28 orang. 2 pertandingan itu bukan sekedar uji coba, tapi juga bagian dari persiapan timnas menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan bersaing di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, lawan yang jelas tidak bisa dianggap enteng. Timnas Indonesia U23 dan PR berat Gerald Van den Burg jelang kualifikasi Piala Asia 2026. Performa Timnas Indonesia U23 di bawah arahan Gerald Van den Burg masih jadi sorotan. Banyak yang menilai permainan Garuda Muda kurang tajam, terlihat dari penampilan mereka di Piala AFF U23 2025. Meski berhasil melaju ke final, permainan Kadek Arel dan kawan-kawan dianggap monoton dan minim improvisasi. Alhasil, Indonesia harus puas jadi runner-up setelah kalah tipis 0-1 dari Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno 29 Juli lalu.
kini fokus beralih ke kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3-9 September mendatang. Indonesia masuk grup C bersama Korea Selatan, Laos, dan Macau. Menurut mantan pemain Arema era Galatama, Effendi Aziz, Vandenberg wajib menyiapkan pola permainan baru agar tak mudah ditebak lawan. Di era sekarang, semua tim bisa melacak gaya main kita lewat rekaman pertandingan, jadi harus ada variasi taktik baru di Sidoarjo nanti. Saatnya mematangkan skema baru. Effendi menilai penguasaan bola Garuda Muda sudah cukup baik. Namun lini tengah dan depan masih terlihat terlalu berhati-hati. Pemain sering pilih main aman, bola diputar tapi akhirnya kembali lagi ke belakang. Tidak ada keberanian kasih umpan terobosan. Karena itu, pemusatan latihan pada 25-31 Agustus 2025 jadi momen penting bagi Vandenberg untuk membangun skema yang lebih agresif. Laos dan Macau memang bukan lawan berat, tapi Korea Selatan jelas ancaman serius. Menariknya, ada kabar Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang kini menangani Korsel U23, akan ikut mendampingi timnya di Sidoarjo. Itu bisa jadi tantangan tersendiri karena dia tahu betul kekuatan Indonesia, kata Effendi. Skenario lolos ke putaran final. Putaran final Piala Asia U23 2026 akan berlangsung di Arab Saudi pada Januari mendatang. Dari total 16 slot, 11 diisi juara grup, 4 tiket lewat runner-up terbaik, dan 1 jatah otomatis untuk tuan rumah. Menurut Effendi, peluang terbaik Indonesia adalah menjadi juara grup. Jangan andalkan runner-up terbaik, itu berisiko karena masih harus bersaing dengan 10 runner-up lain, tegasnya. Strateginya jelas, menangkan laga melawan Laos dan Macau dengan skor besar, lalu berusaha minimal seri atau kalau bisa mengalahkan Korea Selatan di partai terakhir. Dengan dukungan supporter di Sidoarjo, ini jadi kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk mencetak sejarah. Vandenberg dituntut berani keluar dari zona aman, sementara para pemain harus tampil lepas dan percaya diri. Butuh 6-8 minggu. Marten Paes dipastikan absen di FIFA Matchday September. Kabar kurang menyenangkan datang dari skuad Garuda. Kiper utama timnas Indonesia, Marten Paes, dipastikan tidak bisa ikut tampil pada FIFA Matchday September 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan bahwa kiper berusia 26 tahun itu mengalami cedera hamstring yang membuatnya harus menepi selama 6 hingga 8 minggu. Meski terasa berat, PSSI dan seluruh pendukung timnas berharap Paes bisa segera pulih agar dapat memperkuat Garuda di laga-laga penting berikutnya, terutama pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sudah menanti pada Oktober mendatang. Absennya Paes pukulan untuk persiapan Garuda. Absennya Paes cukup terasa karena ia sudah menjadi figur penting di bawah Mistar sejak proses naturalisasinya rampung. Penampilannya yang tenang dan penuh pengalaman membuat lini pertahanan timnas jauh lebih solid. Pada pemanggilan kali ini, nama Paes tidak tercantum dalam daftar 27 pemain pilihan pelatih Patrick Kluivert. Timnas dijadwalkan menghadapi Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September. Keduanya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Bagi Kluivert, kedua laga ini bukan sekedar uji coba. Pertandingan kontra Kuwait dan Lebanon dianggap sebagai ajang penting untuk menguji kekuatan tim, sekaligus mencari komposisi terbaik sebelum menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir, semoga Oktober sudah pulih. Erick Thohir menegaskan bahwa kondisi Paes terus dipantau tim medis. Menurutnya, fokus utama sekarang adalah pemulihan penuh agar sang kiper tidak mengalami cedera berulang. Marten Paes kebetulan mendapatkan cedera hamstring yang memang harus istirahat sekitar 6-8 minggu. Mudah-mudahan Oktober sudah bisa memperkuat timnas Indonesia, ujar Erick. Pernyataan itu menjadi kabar yang cukup melegakan.
Artinya, peluang PAES untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia masih terbuka, meski harus berpacu dengan waktu pemulihan. 3 kiper siap jadi andalan sementara. Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan PAES, Kluivert memanggil 3 kiper. Emil Audero, kiper keturunan yang sudah berpengalaman di Eropa. Nadeo Argawinata, langganan timnas dengan jam terbang tinggi di Asia Tenggara. Hernando Ari, kiper muda yang tampil konsisten bersama klubnya di Liga 1. Ketiganya punya peluang untuk menjadi pilihan utama di laga uji coba September nanti. Bagi mereka, ini kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas sekaligus meyakinkan pelatih bahwa mereka layak bersaing memperebutkan posisi inti. Uji coba penting untuk ranking FIFA. Selain persiapan teknis, duel melawan Kuwait dan Lebanon juga berpengaruh pada peringkat FIFA Timnas Indonesia. Saat ini, Garuda terus berusaha memperbaiki posisi di klasemen dunia agar bisa mendapat keuntungan di undian kompetisi internasional mendatang. Dengan lawan yang kualitasnya cukup seimbang, pertandingan ini bisa menjadi ukuran sejauh mana perkembangan tim di bawah asuhan Patrick Kluivert. Jika hasil positif diraih, kepercayaan diri skuad Garuda tentu akan meningkat saat menghadapi tantangan yang lebih besar di Oktober. Harapan untuk Marten Paes. Bagi Paes, cedera ini tentu jadi cobaan berat. Namun, sebagai pemain profesional, ia diyakini bisa melewati masa pemulihan dengan baik. Publik sepak bola Indonesia berharap kiper andalan ini segera pulih karena kehadirannya akan sangat penting ketika Garuda berhadapan dengan tim kuat di kualifikasi nanti. Absennya Paes sekaligus membuka pintu bagi kiper lain untuk unjuk gigi. Kompetisi sehat di posisi penjaga gawang bisa memberikan keuntungan jangka panjang bagi timnas Indonesia. Kesimpulan, meski kehilangan Marten Paes di FIFA Matchday September, timnas Indonesia tetap punya kesempatan untuk tampil solid. Uji coba melawan Kuwait dan Lebanon akan menjadi panggung pembuktian bagi pemain lain, sekaligus momen evaluasi bagi pelatih Kluivert. Kini yang terpenting adalah menjaga kondisi Paes agar bisa kembali tepat waktu. Jika pemulihannya berjalan lancar, ia akan kembali berdiri di bawah mistar gawang Garuda saat Indonesia berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.